much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside Sahabat-sahabat disabilitas, aku kan berangkat dari RC Solo ke Jakarta. Di situ aku dimasukkan di Sanggar Karya Industri Penderita Cacat. Waktu itu namanya itu. Apa namanya sanggarnya? Swaprasidya Purna. Itu punya Ibu Tin, ya, yang disponsori Pertamina. Nah, di situ aku diasramakan. Dan bukan hanya teman-teman yang ada di RC Solo yang ditaruh situ, tetapi juga teman-teman dari DKI. Nah, istriku itu dari DKI yang bawa Pak Ali Sadikin. Berjalan bareng, istriku bagian keuangan, aku kepala produksi di situ, produksi di percetakan. Karena di Sanggar itu ada dua pabrik, yaitu percetakan dan konveksi. Aku ditaruh di kepala produksi percetakan. Istriku di lantai atas, bagian keuangan. Jadi aku mondar-mandir lah yang namanya kepala produksi. Ya minta duit, ya pon duit, ya setor yang orang bayar misalnya. Nah, waktu di Jayabaya, Jakarta, aku ambil jurusan accounting. Baru tingkat 3, waktu itu tingkat ya, bukan semester. Tingkat 3 aku diterima di BNI. Akhirnya aku tinggal karena waktunya nggak nutut. Waktu susah. Dan ada hanya dikasih kesempatan 2 tahun dan aku lolos 2 tahun untuk daftar kembali. Lah aku berat kerjaannya, tak tinggal lah itu, jaket 1 lumayan. Udah gitu gimana, kalau begitu aku masuk UT aja, UT kan enak ini. Nah, tak ulangin lagi, karena masalah komunikasi ini enggak secanggih sekarang ini, sehingga aku ketinggalan terus. Dengan bekerja pagi sampai malam, aku ketinggalan berita terus. Tahu-tahu udah ujian, tahu-tahu udah tutorial. Nah, akhirnya mundurlah aku, masuk Gunadarma, karena saat itu tugasku adalah megang online di divisi pelatihan dan pengembangan. Aku masuk Gunadarma untuk biar aku tahu mengenai IT, komputer, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah, dengan berdoa, dengan yakin bahwa Allah akan menolong, kecomotlah saya untuk bisa dikuliahkan di UI. Di rumahku ini ada 6 jaket universitas. Naik turun, artinya DO. Terus hanya ada 3 faktor yang bikin aku DO, aku nggak nerusin, yaitu faktor waktu, faktor duit, tentu ya, faktor duit, waktu, fisik. Doa saat itu, tolonglah ya Allah, beri jalan, beri aku kesempatan, beri aku beri aku pertolongan, luluskan aku ini jadi sarjana sebelum anakku jadi sarjana. Dan alhamdulillah aku lulus tahun 2000, anakku 2003 jadi sarjana. Ya Allah, aku nerusin waktu itu ke S2, udah dapat 2 semester, tinggal semester lagi tesis, kepentok lagi duit itu ibaratnya hanya 1 genggam. Ini tak bayarin ke aku apa ke anakku juga mau masuk S2. Akhirnya aku putuskan, anakku yang harus pintar. Suka duka jurnalis itu lumayan banyak sukanya, tapi juga ada dukanya. Seperti contoh misalnya, ketika saya ditugas di Manado untuk mengcover satu acara di BNI cabang Manado, kemudian saya wawancara dengan salah satu pegawai di situ. Ternyata dia itu sudah 20 tahun di cabang bandara. Dia cerita bahwa selama 20 tahun itu ada di situ, nggak pernah dipindah. Dan dia pernah mengalahkan satu bank, ya, karena saat itu begitu BNI
buka cabang di bandara, itu bank itu sudah ada, bank BUMN juga. Makanya begitu itu saya muat di harianku, saya muat di majalahku, langsung dibaca direksi itu anak naik pangkat. Itu anak naik pangkat ke wilayahnya, bukan ke cabang lagi, naik sebagai manajer di. Nah, terus dia telepon ke saya, terima kasih begitu. Ini sukanya. Ya, ini sukanya. Salah satu suka itu contohnya itu. Dukanya ada juga. Ada kesempatan lain aku balik lagi ke Manado sana, mengcover satu acara penting yang direksinya aja datang ke Manado. Aku cari pemimpin cabang Manado, nggak ada. Aku tanya ke pegawai-pegawainya, nggak datang. Nah, aku untuk mengcover majalah aku harus jujur, ya, harus jujur membuat berita. Ya tak tulislah acaranya itu mewah, sayang, satu kalimat, sayang pemimpin cabang Manado tidak hadir. Tanpa alasan aku udah nyari data. Sebulan kemudian majalahku terbit, itu orang dikandangin di kantor pusat. Nah, ini salah satu contoh suka dan duka. Sukanya lebih banyak, aku bisa jalan-jalan, bisa traveling, aku jadi jurnalis sekaligus jadi instruktur. Ini yang membuat aku bisa traveling ke semua provinsi di Indonesia nih, kecuali Papua sama Aceh, gratis. Bagaimana dengan kondisi papa mamanya seperti ini? Dari sisi pendidikan aku nggak pernah maksa anak-anak itu belajar jam sekian. Kalau ada nonton TV yang filmnya bagus, aku biarin dia nonton dulu. Misalnya begini, hari Rabu film bagus jam berapa? 7:30 sampai jam 8 malam. Oke, nggak belajar nggak apa-apa. Dan nggak belajar pun aku tenang-tenang aja. Aku cuma tanya, ada PR. Anakku yang laki yang gede itu namanya Ike. Nggak ada Pak. Oh ya udah. Soal uang, misalnya sebulan tak kasih jatah, misalnya 200.000 tak kasih. Nih uang. Tapi anak-anakku lumayan jujur. Suatu saat aku tanya, Ike masih punya uang? Masih Pak. Berapa? 500 perak. 500 perak itu bukan masih, itu udah habis. Terpaksa tambahin, nggak minta dia. Gitu. Aku ini memang sih punya pengalaman sedikit. Pernah ada di posisi kepala produksi dari 2 percetakan. Dan setelah itu aku mendirikan percetakan sendiri dan bergerak sendiri sama istriku yang juga difabel. Aku coba bicara sisi lain dari sebuah wirausaha, dan untuk itu aku mengambil tema apa yang disebut kualitas dan layanan, greeting atau sapaan ketika kita menerima telepon dari customer. Greeting ini sangat penting. Bahkan orang menyebut greeting ini adalah sebuah pintu gerbang dari sebuah bisnis. Orang lanjut atau tidak, ini gara-gara greetingnya bagus atau tidak. Jadi karena itu barangkali panjenengan bisa mencoba menerapkan greeting dari usaha panjenengan. Karena greeting ini di samping untuk jualan produk, juga untuk jualan identitas usaha kita. Bukan hanya untuk dikenal, tetapi juga untuk disenangi, supaya menarik pelanggan baru. Misalnya seperti bel kring gitu ya. Benny selamat siang, dengan Gatot bisa dibantu. Benny selamat siang, dengan Gatot bisa dibantu. Kalau bisa satu napas, karena ini merupakan smile voice ya, suara yang bersenyum gitu. Jadi orang menerima itu sudah menangkap bahwa oh yang ngomong ini lagi senyum, lagi seneng hatinya.